Menginformasikan bahwa sosok yang diutus ini merupakan seorang warrior atau seorang pejuang dalam sebuah peperangan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Puji Tuhan, dalam satu hari ini sudah saya bikin video 7 7 dengan yang ini ya. Waduh, banyak banget. Tapi nggak apa-apa, semangat aja bikin video. Ya, kalau saya ganti-ganti lah. Tapi nggak banyak guys. Ya, terima kasih udah setia tetap mengikuti video ini. Kali ini saya akan bahas Rabanians ID lagi ya. Anak muda yang akunya cerdas, yang kebanggaan. Nah, ternyata dia main tipu juga di YouTube ternyata. Wah, memang tidak bisa lepas dari tipu-tipu ternyata ya. Kita langsung aja nonton videonya, kemudian kita akan bahas. Mari kita nonton. Menginformasikan bahwa sosok yang diutus ini merupakan seorang warrior atau seorang pejuang dalam sebuah peperangan. Seperti seorang prajurit penuh semangat berperang, ia mengangkat pekik pertempuran dan menunjukkan keunggulannya terhadap lawan. Kita ketahui sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengikuti sebanyak 27 peperangan. 9 diantaranya terjadi pertempuran dan selebihnya musuh menyerah. Sedangkan Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, ia tidak mengikuti satu peperangan apapun. Bahkan menurut tradisi ajaran Kristen, Yesus wafat di tiang salib. Jadi bunyi Yesaya pasal 42 ini telah membuktikan dan menunjukkan bahwa sebenarnya ayat ini lebih cocok jika dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu dia. Menurut dia Yesaya 42 ayat yang ke-13 itu memang lebih cocok untuk nabinya dia, ya kan? Karena di situ berbicara mengenai peperangan. Jadi dia bangga banget karena nabinya itu perang. Karena di ayat itu dibilang perang. Yang saya pikir begini, kalau seandainya dalam ayat Alkitab itu muncul misalnya Goliat pergi berperang, kemudian dia kutip ayat pergi berperang. Wah, ini untuk nabi saya karena nabi saya berperang banyak. Kalau untuk Yesus nggak mungkin karena Yesus nggak pernah perang. Lu padahal di situ dibilang siapa dibilang tadi eh, em, siapa yang raksasa besar ini? Goliat. Ngeblank cuy, ngeblank. Jadi Goliat itu pergi berperang, kemudian dihilangin kata Goliatnya, dikutip pergi berperang dan dikatakan itu untuk nabinya. Nah, ini namanya pemerkosaan ayat. Ya, ini kalau sengaja nipu di YouTube ya bisa aja kayak gitu. Tapi kan kalau dalam Kristen nggak boleh kayak gitu kan. Sehingga dia mengklaim Yesaya 42 ayat 13 ini untuk nabinya karena ada kata berperang. Ciri-cirinya seperti warrior yang hebat dalam berperang. Warrior yang hebat dalam berperang itu ciri-cirinya. Jadi dia mengatakan bahwa nabinya itu hebat dalam peperangan karena Yesus tuh nggak hebat, dia nggak pernah perang Yesus. Ya memang saya akui juga. Memang Yesus kan tidak pernah berperang kan. Berperang di mana? Nggak ada gitu. Peperangannya hanya peperangan rohani. Tapi sebenarnya kalau mau berperang ya hebat juga, tapi kan dia nggak mau datang untuk membawa pedang, ya kan? Oke. Di sini kalau kita lihat Rabanian itu sengaja memelintir ayat ini. Kita akan lihat sekali lagi ya. Coba perhatikan baik-baik. Saya bilang memelintir karena di dalam bagian ini. Ajaran Kristen Ayatnya mana tadi? Kita cari dulu ayatnya ya. kita ketahui sendiri bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengikuti Prajurit penuh semangat berperang, Oke, kita analisa ayat ini. Yesaya 42 ayat 13. Dikatakan seperti seorang prajurit penuh semangat berperang, ia mengangkat pekik pertempuran dan menunjukkan keunggulannya terhadap lawan. Yesaya 42 ayat 13. Yang saya jadi pertanyakan adalah titik-titik 3 ini di belakangnya apa ini? Titik-titik 3 di belakang ini apa? Kalau kita lihat ya ayatnya kita lihat nih. Nah, ini ayat 13 nih. Ini ayat 13 versinya Rabanian. Titik-titik seperti seorang prajurit. Nah, kita lihat di Yesaya 42 ayat 12. Titik-titik keluar berperang seperti pahlawan. Nah, ini seperti pahlawan. Ini sebenarnya Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Tapi kayaknya ini versi yang dia ambil ini bahasa Indonesia sehari-hari. Coba kita cari. Ya, ada benar. Bis dia, bis. Dia ambil di bis. Dikatakan sini seperti seorang prajurit penuh semangat berperang. Iya kan?
Kalau versi ITB-nya terjemahan baru seperti seorang perang ia membangkitkan semangatnya. Ini keluar. Seperti prajurit penuh semangat berperang. Nah, itulah kenapa di sini kalau kita lihat dalam bagian ini, nah seperti prajurit penuh semangat berperang, ya kan? Tapi titik-titik di belakangnya ini apa? Kalau kita lihat dalam bagian ini, titik-titik belakangnya itu Tuhan, cuy. Tuhan maju bertempur seperti seorang pahlawan, seperti seorang prajurit penuh semangat berperang. Jadi kata Tuhan maju bertempur seperti seorang pahlawan ini dihapus sama Rabanian ID. Coba lihat. Lah, kok hilang? Nah, coba lihat. Ini dia, ya kan? Tuhan maju bertempur seperti seorang pahlawan, seperti seorang prajurit penuh semangat pergi berperang. Ini seperti seorang prajurit penuh semangat berperang. Jadi kata Tuhannya itu dihilangin sama Rabanian. Kalau ini sengaja ya berarti dia sengaja nipu-nipu di YouTube. Iya nggak? Iya. Kalau dia klaim itu Muhammad, berarti Muhammad sama dengan Tuhan. Begitu kah? Apakah seperti itu? Karena kan kalau dibilang di situ kan Tuhan pergi berperang. Dikatakan pergi berperang, yang berperang itu Muhammad. Berarti Muhammad adalah Tuhan. Kalau itu disematkan untuk Yesus, ya oke lah. Yesus itu Tuhan. Ya oke, wajar-wajar aja kan. Nah, jadi Rabanian jangan sengaja untuk memelintir ayat dan menipu orang-orang. Itu tidak boleh dan itu berdosa. Loh, Yesus kan nggak perang, cuy. Iya kan? Kan pasti bilang Yesus kan nggak perang itu. Berarti siapa sebenarnya yang bohong? Yesus itu berperang loh, tapi perang bukan dalam arti perang secara fisik. Yesus berperang secara rohani. Kita akan baca ayatnya ya. Aku akan mengadakan permusuhan. Nih, perhatikan ya, permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi Yesus itu berperang antara keturunanmu dan keturunannya. Permusuhan, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Nah, keturunannya Hawa akan meremukkan kepalamu, mengalahkan si ular. Nah, ini digenapi dalam Yesus dalam 2 Timotius. Nah, coba lihat ya. Dalam 2 Timotius di ayat yang pasal pertama ayat 10-11, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Nah, ini dipatahkan kuasa maut. Nah, peperangan ini bukan melawan darah dan daging, tapi perjuangan melawan roh-roh penguasa di udara dan maut. Itulah Yesus perang dalam arti secara rohani. Di ayat 9 juga ya, ini Roma pasal yang ke-6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atasnya. Yesus menang dalam peperangan secara rohani, dan ini kita tahu bahwa Yesus merupakan satu-satunya pribadi yang bisa mengalahkan maut. Kalau kita lihat di sini berarti fix ya bahwa Yesus itu peperangan rohani dan dia mengalahkan maut. Tapi kalau dikaitkan dengan Yesaya 42 ayat 13, ya jelas maksud dari ayat ini jelas bukan untuk nabinya Rabanians ID. Tapi ngomong-ngomong jangan sengaja dihapus lah. Ayat tuh dikutip lengkap. Emangnya kamu suka ngutip-ngutip setengah-setengah? Alkitab itu harus dilihat konteksnya. Jadi keseluruhan harus dilihat. Gak boleh dicomot-comot. Oke? Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.